Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 30. 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari atas. Iya, pas nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizkika sikotan biwa dirrabbi akroma mufdila. Saya ulang. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizkika sikotan biwa dirrabbi akroma mufdila. Wa tawakkalan, sungguh bertawakallah kamu, sungguh bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutajarridan, dalam keadaan sendiri, mutajarridan, dalam keadaan sendiri, fi rizkika, di dalam rizki kamu, fi rizkika, di dalam rizki kamu. Asalnya tawakal, lalu ditambah nun taukid, buat tawakkalan, sungguh. Jadi maknanya sungguh bertawakallah kamu, mutajarridan, dalam keadaan sendiri. Sendiri itu maksudnya tidak punya tanggungan. Fi rizkika, di dalam rezeki kamu, maksudnya nggak usah mencari. Fi rizkika, di dalam rezeki kamu. Ka itu asalnya ka biasa lalu ditambah alif karena menyesuaikan nazom. Asalnya tanpa alif. Rizkika, asalnya rizkika. Sikotan, karena yakin. Sikotan, karena yakin. Biwa dirobbi, dengan janji Tuhan, dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akroma, yang paling dermawan. Akroma, yang paling dermawan. Mufdila, memberi anugerah. Mufdila, memberi anugerah kenikmatan. Jadi Allah itu paling dermawan dan selalu memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya. Jadi kita yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nazomnya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bahas pengertiannya. Ai, yaitu, wa tawakkal, dan tawakallah kamu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan diri kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhas saliku, wahai orang yang berjalan menuju Allah, wahai orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang yang ingin dekat kepada Allah. Ar-raghibu, orang yang cinta. Ar-raghibu, rohoba kalau selanjutnya fi artinya cinta. Rohoba kalau selanjutnya an artinya benci. Ar-raghibu, orang yang cinta. Fi tarokkid darajati, di dalam menaiki derajat-derajat. Jadi orang yang cinta ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Fi sa'ni rizkika, di dalam urusan rezekimu. Jadi bertawakallah di dalam urusan rezeki kamu. Ala maulaka, kepada Tuhanmu. Jadi kita disuruh di dalam nazom ini, kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang menuju jalan ingin dekat dengan Allah, wahai orang yang mencintai derajat yang tinggi di sisi Allah, kita hendaklah yakin terhadap urusan rezeki itu ada di tangan Allah. Kita pasrahkan urusan rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai, yaitu, utruk, tinggalkanlah, al-kasba, mencari rezeki, hala kauniha, dalam keadaan adanya dirimu, mutajarridan, sendiri, anil ahli, dari keluarga, wal auladi, dan anak-anak. Jadi orang yang sendiri
tidak punya keluarga, tidak punya tanggungan, tidak punya istri, tidak punya tanggungan anak, maka hendaklah bertawakalnya itu totalitas kalau ingin dekat kepada Allah. Artinya totalitas, jangan nyari duit. Lalu jangan nyari duit, kerjaannya apa? Kerjaannya bisa makmurkan masjid, bisa mengajar ngaji anak-anak, bisa urusannya keliling membantu orang yang membutuhkan. Lalu dia sendiri nggak usah mikir dirinya, nanti dirinya pasti dicukupkan oleh Allah. Jadi bukan lalu orang yang nggak mencari rizki lalu diam di rumah, tetapi melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, terutama bermanfaat kepada kaum muslimin. Di samping ibadahnya dia betul-betul tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya azan berkumandang, dia sudah ada di masjid. Kalau perlu dia yang azan. Kemudian waktunya tahajud, dia tahajud. Jadi urusannya urusan ibadah kepada Allah, dan ini diperintahkan bagi orang yang sendiri. Orang yang sendiri. Istri nggak punya, atau istri ya tidak punya istri, lalu tidak punya tanggungan anak-anak. Maka orang yang seperti ini ingin dekat kepada Allah, tawakalnya itu totalitas. Nggak usah nyari rezeki. Nah, tapi kalau seseorang yang punya tanggungan anak-anak, punya tanggungan istri, maka tetap tawakal kepada Allah, tetapi mencari rezeki juga. Nah, tapi kalau di sini orang yang sendiri, sebaiknya utruk al-kasba, tinggalkanlah mencari rezeki. Jadi benar-benar nanti rizkinya dari mana? Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin. Jadi yakin kepada Allah itu harus tertanam dalam diri kita dan sangat kuat. Tapi kalau orang yang punya tanggungan-tanggungan, apalagi bayar SPP-nya banyak atau mahal, itu harus mencari rezeki, tetap bertawakal kepada Allahnya tetap. Nah, mencari rezeki itu tidak mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Tetap yakin rezeki dari Allah. Kita disuruh mencari karena memang perintah dari Nabi kita. Ya, jadi orang yang sendiri diperintahkan untuk meninggalkan mencari rezeki. Jadi keyakinannya totalitas kepada Allah. Ya contohnya banyak, contohnya ya Wali Songo. Wali Songo itu nggak ada yang nyari rezeki. Urusan dia dakwah, bukan urusan dia bermalas-malasan, bukan. Urusan dia adalah dakwah. Nah, rezeki dia dari mana? Udah dijamin oleh Allah. Itu yang totalitas. Yang totalitas itu udah nggak mikirin dunia. Nah, itu contoh yang ada di Pulau Jawa itu. Wali Songo itu nggak berdagang, udah pokoknya totalitas membantu orang, membantu kaum muslimin, membantu urusan kaum muslimin, dan berdakwah di jalan Allah. Rezeki dia Allah yang nanggung, dan pasti makan. Udah yakinnya yakin kepada Allahnya itu totalitas. Nggak punya keluarga itu maksudnya adalah orang yang masih sendiri. Misalkan orang yang misalkan istrinya sudah meninggal, anak-anak sudah pada besar, udah jangan lagi nyari duit, udah sibukin aja dengan ibadah yang dia mampu, begitu. Bukan membujang terus. Jadi dalam kondisi sudah tidak punya tanggungan. Lalu kalau dia masih remaja, masih pemuda, belum punya istri, nggak kerja pun nggak apa-apa. Kegiatannya yang positif dia lakukan, itu kurang lebih seperti itu. Nanti ketika punya istri harus kerja, ya jadi harus kerja kembali, begitu. Jadi bukan membujang terus sampai tua, bukan. Jangan, karena nikah pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya contohnya Wali Songo, orang-orang yang tadinya punya istri kemudian sudah tidak, lalu dia fokusnya ibadah, ya udah ibadah aja kepada Allah, lalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tidak takut kebagian rezeki. Sikotan, karena yakin, biwa'dihi, dengan janji Allah, dia yakin dengan janji Allah, wa'timadan, dan berpegang teguh, ala kamali karomihi, atas sempurnanya kemurahan Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayang Allah, Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yakinnya sangat kuat, berpegang kepada Allahnya sangat kuat. Lalu dia kalau sendiri maka tinggalkan usaha, pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita punya tanggungan, maka kita diperintahkan oleh Rasul kita untuk bekerja, di samping tetap kerja sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, domina, telah menanggung, wabalagho, dan bersungguh-sungguh, fil ijabi, di dalam mengijabah, ala nafsihi, atas zatnya Allah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, haitsu qala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menanggung, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah apa-apa yang melata di muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah lah rezekinya. Jadi semua yang melata di muka bumi sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau binatang yang melata saja ditanggung rizkinya oleh Allah, apalagi manusia yang merupakan khalifatul ardi, khalifah bumi, pasti rezekinya lebih ditanggung oleh Allah lagi, hadirin sekalian. Wa aqsama alaihi, wa aqsama, dan Allah bersumpah, alaihi, terhadap tanggungan rizki ini, biqaulihi, dengan firman-Nya. Jadi Allah bersumpah, Allah menanggung rezeki setiap makhluk yang Allah ciptakan. Wa fis samai, dan di langit, rizkukum, ada rizki kalian, wa ma tu'aduna, dan apa-apa yang kalian dijanjikan. Jadi kalau kalian misalkan tinggal di langit ada rezekinya. Jadi kalau tinggal di bumi ada rezekinya. Jadi jangan khawatir tinggal di bulan ada rezekinya. Misalkan kita sudah hebat tinggal di bulan ada rezekinya. Di antara rezeki yang dari langit turun ke bumi itu, di antaranya adalah air hujan. Air hujan itu turun dari langit. Di antaranya juga sinyal-sinyal yang kita tidak mengerti, sinyal-sinyal internet itu juga jalurnya jalur langit itu. Kemudian dengan mengerti urusan-urusan sinyal, lalu mendapatkan rizki dari itu. Jadi rizki ada yang dari langit dan ada yang dari bumi. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang kalian dijanjikan. Fawa rabbis samai, maka demi Tuhannya langit, wal ardi, dan Tuhannya bumi, innahu, bahwa sesungguhnya tanggungan rizki itu, lahakun, benar-benar terjadi. Jadi tanggungan rizki itu benar-benar ada kalau kita yakin kepada Allah. Ma'annakum tantikun, dan sesungguhnya kalian, bahwa kalian mengucapkan. Jadi yakin terhadap janji Allah, yakin terhadap sumpah Allah bahwa Allah itu menanggung seluruh rizki makhluknya. Jadi kita yakin kepada Allah, tugas kita jalani hidup. Yang Allah larang tinggalkan, yang Allah perintah laksanakan. Udah itu saja sehari-hari. Lalu yakin terhadap janji Allah. Faman lam ya'tamid, barang siapa yang tidak berpegang, ala domani hazal karim, atas tanggungan Tuhan yang mulia ini, walam yafik, dan tidak percaya, biju di hazal ghaniyir rahim,
terhadap kedermawanan yang maha kaya dan maha pengasih ini. Jadi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya atas tanggungan Allah, kedermawanan Allah, walam yatma'inna qalbuhu, dan hatinya tidak tenang, biwa'dihi, dengan janji Allah, dengan janji Tuhan ini. Fakaifa yastaqirrul imanu, bagaimana iman orang itu bisa tetap fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi orang yang tidak yakin kepada Allah itu imannya goyah. Imannya goyah suatu saat bisa kafir. Jadi kita yakin kepada Allah itu 100% meskipun kita usaha. Jadi meskipun kita usaha, dari usaha kita, usaha itu yang dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yakin 100% rizki itu datangnya dari Allah. Kalau tidak yakinnya 100%, itu imannya goyah, iman goyah di dalam hatinya. Wa min aina ma'rifatuhu, dan dari mana pengetahuan orang tersebut berasal. Jadi pengetahuan orang tersebut berasal juga dari Allah Subhanahu wa taala. Iman orang tersebut juga dari Allah. Kalau dia tidak yakin kepada Allah, itu imannya goyang yang menyebabkan dia bisa su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Jadi keyakinan bahwa rizki dari Allah itu harus kita miliki. Su'ila, ditanya. Sultanul Arifin. Sultanul Arifin, sultan berarti pemimpin. Pemimpinnya orang-orang yang arif, orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang mengenal Allah. Jadi pemimpin orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang arifin, para waliullah ditanya. Jadi pemimpin para waliullah ditanya. Abu Yazid Al-Bustami, yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Min aina ta'kulu, dari mana kamu makan? Wahai Abu Yazid Al-Bustami, dari mana kamu makan? Faqala mau. Faqala, dia menjawab. Jadi dia menjawab, jawabannya agak aneh ini. Faqala, dia menjawab, maulaya yut'imul kalba wal khinzira. Tuhanku memberi makan anjing dan babi. Anjing itu kan menurut Islam hina, babi menurut Islam juga hina. Tuhanku memberi makan anjing dan babi. Afataro alla yut'ima Aba Yazid, apakah kamu berpendapat bahwa Allah tidak memberi makan Abu Yazid? Jadi apakah kamu berpendapat bahwa Allah tidak memberi makan Abu Yazid, padahal anjing dan babi saja diberi makan oleh Allah? Jadi dia yakin pasti diberi makan. Yang menurut kita hina saja dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Abu Yazid. Nah, Abu Yazid itu yang ditanya. Jadi jawabannya memang agak aneh. Pasti diberi makan oleh Allah, pasti yakin diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban itu adalah untuk meyakinkan. Jadi ditanya untuk meyakinkan bahwa kita ini benar-benar diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan penanya juga, biar yang nanya itu imannya makin kuat, sehingga dijawab dengan Allah memberi makan anjing dan babi. Apakah kamu berpikir Allah tidak memberi makan Abu Yazid? Pasti Allah memberi makan manusia, di antaranya adalah Abu Yazid. Wa qala Ibrahimu bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata, Sa'altu, saya bertanya, ba'dur ruhbani, kepada sebagian para pendeta. Jadi sebagian para pendeta ditanya oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang ulama besar di zamannya. Min aina ta'kulu, dari mana kamu makan? Nah, ini yang nanya orang Islam, ulama, kepada pendeta. Pendeta berarti orang kafir, tapi dia sibuk ibadah. Dia kerjanya ibadah. Kok nggak nyari duit? Makannya dari mana? Nah, Abu Yazid bertanya.
Qala, pendeta itu menjawab, laisa hadzal ilmu indi, laisa tidaklah hadzal ilmu, ilmu ini indi di sisiku. Saya tidak punya ilmu tentang ini. Saya nggak tahu dari mana rezeki saya, begitu. Jadi saya nggak tahu makan saya dari mana. Pokoknya tiap hari makan. Walakin, tetapi, is'al, tanyalah Rabbaka, kepada Tuhanmu, min aina yut'imuni, dari mana dia memberi makan aku. Jadi pendeta saja yakin akan setiap hari dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendeta itu langsung selanjutnya berkata, tanyalah kepada Tuhanmu dari mana dia memberi makan saya. Masih lama nggak ya? Jadi dengan demikian sifat tawakal itu harus kita miliki. Karena merupakan keyakinan kepada Allah. Lalu kita bisa mengambil jalan tengah, kita usaha semaksimal mungkin, usaha kita jangan asal-asalan, usaha kita yang sungguh-sungguh, tetap kita bertawakal kepada Allah. Ketika kita nggak dapat duit yang seharusnya kita pikir itu dapat duit, yakinlah itu adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tetap tenang, ini bukan rezeki saya. Rezeki saya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha, lebih-lebih orang yang punya tanggungan. Nah, kalau orang yang tidak punya tanggungan, maka kita diperintahkan tawakalnya itu totalitas, yaitu benar-benar meninggalkan usaha mencari rizki, lalu urusan dia adalah bermanfaat buat orang lain. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.